Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nurul Huda Putri. Saya Fiani Ramadhani. Saya Wilda Mila Sanda. Kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang larangan dan pembatasan pakaian. Lartas adalah kepanjangan dari larangan dan pembatasan yang merupakan barang-barang yang dibatasi pemasukan impor dan pengeluaran ekspor dari daerah pabean. Dasar hukum landasan dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang kedua, PMK 161 atau PMK 4 pada tahun 2007 tentang pengawasan impor atau ekspor, larangan barang atau pembatasan. Larangan dan pembatasan berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan alat transportasi dan barang untuk masuk ataupun keluar dari suatu negara. Yang berwenang mengawasi pemasukan dan pengeluaran barang yang memiliki kategori latas adalah DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai kewenangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan. DJBC berwenang melakukan pencegahan terhadap barang yang memiliki kategori latas yang tidak dilengkapi perizinan dari instansi terkait. DJBC juga memiliki wewenang terhadap barang yang menimbulkan penafsiran apakah barang tersebut memiliki kategori latas atau tidak. Yang pertama, pengawasan lantas pos border, di mana pengawasan ini dilakukan di luar wilayah pabean yang diawasi oleh kementerian atau lembaga yang terkait. Tujuannya adalah memantau dan mengontrol arus barang yang telah tiba di dalam negeri dengan memastikan kepatuhan regulasi dan persyaratan yang berlaku. Yang kedua, pengawasan lantas border, di mana pengawasan ini dilakukan oleh petugas bea cukai di dalam wilayah pabean seperti pelabuhan atau perbatasan darat yang bertujuan untuk memeriksa fisik, administratif, serta keamanan barang-barang yang akan masuk ataupun keluar dari wilayah pabean. Contoh dari barang lartas yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ada yang tidak diperbolehkan. Ada garam, ada jagung, ada produk kehutanan seperti pohon tertentu. Yang kedua yaitu ada yang terbatas, yaitu ada keramik, ada minuman beralkohol, ada pupuk, dan ada juga mutiara. Yang terakhir yaitu yang dibebaskan, yaitu ada ban, ada migas, ada pelumas, dan ada juga besi atau paduan. Berikut instansi teknis yang menetapkan aturan lartas mengenai impor atau ekspor, yang mana peraturan tersebut telah disampaikan oleh Menteri Keuangan, diantaranya Kementerian Perdagangan, Badan Karantina IKA, Badan Karantina Hewan dan Tumbuhan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPTN, Bank Indonesia, Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM. Ada beberapa barang yang dilarang dan memiliki batasan, yang mana harus memiliki izin dari pihak terkait, dan ada pula barang yang bebas impor, di mana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 yang berbunyi, Pasal 4 Ayat 1, barang impor dikelompokkan dalam A. Barang bebas impor, B. Barang dibatasi impor, dan C. Barang dilarang impor. Ayat 2, semua barang dapat diimpor, kecuali barang dibatasi impor, barang dilarang impor, atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 5, pengaturan atas barang dibatasi impor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui mekanisme perizinan impor. A. Pengakuan sebagai importir produsen. B. Penetapan sebagai importir terdaftar. C. Persetujuan impor. D. Laporan surveyor dan atau E. Mekanisme perizinan impor lain. Pada pasal 7 mengenai perizinan impor, ayat 1,
Importir wajib memiliki perizinan impor atas barang yang dibatasi impornya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Ayat 2, importir yang tidak memiliki perizinan impor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada saat barang yang diimpor masuk ke dalam daerah pabean akan dikenai sanksi pembukuan API dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ayat 3, terhadap barang yang diimpor tidak memiliki perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, wajib diekspor kembali oleh importir. Pasal 8 ayat 1, perizinan di bidang impor diterbitkan langsung oleh menteri atau pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan perizinan tersebut. Ayat 2, menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada instansi atau dinas teknis terkait. Alur penetapan barang lartas. Yang pertama, barang lartas akan diperiksa oleh Bea dan Cukai dan akan dipastikan kategori barang tersebut apakah dia barang tergolong barang larangan atau tidak. Selanjutnya, pihak Bea dan Cukai juga akan memeriksa kelengkapan dokumen dan surat perizinan pengiriman tersebut. Untuk mendapatkan surat perizinan barang tersebut, pihak eksportir dan importer akan meminta izin kepada instansi terkait yang membuat surat perizinan tersebut. Setelah seluruh dokumen lengkap dan surat perizinan telah dibuat, maka pihak Bea dan Cukai akan memastikan kategori barang tersebut. Dikarenakan barang lartas adalah barang yang tidak boleh diproses, maka pihak Bea dan Cukai berhak menyita barang tersebut apabila barang tersebut ternyata terdapat ketentuan lartas di dalamnya. Importer dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang yang diimpor, RTO (Return to Origin), atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian dengan mengajukan permohonan ke Kepala KPPBC TMP Soekarno-Hatta. Dalam hal importir tidak melakukan pengurusan barang impor dalam waktu lebih dari 30 hari, maka status barang tersebut akan menjadi barang tidak dikuasai. Daerah kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu yang ada di Undang-Undang Kepabeanan. Pabean adalah sebuah instansi yang mengawasi dan mengurus bea impor dan bea ekspor melalui jalur darat, laut, maupun udara. Sedangkan kepabeanan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pengawasan barang masuk dan barang keluar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Larangan dan pembatasan pabean dapat melindungi ekonomi dalam negeri dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu adanya pembatasan impor, penerapan tarif pabean, adanya perlindungan terhadap praktik dumping, serta adanya kontrol terhadap kualitas dan standar suatu barang. Hal ini dapat membantu menjaga keberlanjutan industri lokal dan mengurangi persaingan tidak sehat, serta mendorong konsumen agar dapat lebih memilih produk dalam negeri. Sanksi dan hukuman bagi eksportir yang melanggar lartas. Di tanggal 11 Juni 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019 yang berisikan yaitu
barang dilarang ekspor. Permendak tersebut mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai komoditas yang dilarang ekspor, yang kini sudah ditetapkan dalam Permendak. Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan tersebut, apabila ada ekspor yang melakukan pelanggaran dapat terkena sanksi pidana penjara dengan masa hukuman paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Kalian lagi ngapain tuh? Ini kami lagi ngerjain tugas. Tentang apa? Ini nih tugas tentang larangan dan pembatasan pabean. Join dong. Boleh? Tadi katanya kalian lagi belajar tentang larangan dan pembatasan pabean ya? Iya. Sebenarnya apa sih tujuan dari larangan dan pembatasan pabean itu? Bisa dijelasin nggak? Boleh. Oh, tujuannya ya? Tujuan utamanya adalah melindungi industri dalam negeri, keamanan nasional, atau mengendalikan arus barang tertentu demi kepentingan ekonomi dan sosial. Oh, jadi gitu tujuan utamanya. Tapi kalau nggak salah, di pabean ini ada nggak sih batas barang yang kena cukai yang diperbolehkan? Bisa tolong disebutkan nggak apa-apa aja gitu? Yang pertama ada MMEA atau minuman mengandung etil alkohol sebesar 350 ml. Lalu yang kedua itu ada hasil tembakau berupa sigaret 40 batang, cerutu 5 batang, tembakau iris 40 gram. Lalu ada juga hasil tembakau lainnya seperti batang 20, kapsul 5, dan kartret 4. Seperti itu.